Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Kembali lagi di acara kita Podcast Trend, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Coach Rizwan Abadi. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di studio kita yang seperti ini. Masya Allah. Di acara yang luar biasa insya Allah, meskipun seperti ini adalah Podcast Trend, podcastnya pesantren. Masya Allah. Tayyib. Nah, kesempatan kali ini kita akan bahas apa Coach? Kita ya karena bidang saya adalah entrepreneur, bidang saya di dunia bisnis. Jadi topik kita hari ini gak jauh-jauh dari bisnis. Mungkin kita akan membahas tentang satu tema, mustahil miskin. Allah, judul kita luar biasa, bombastis ini, mustahil miskin. Jadi orang muslim memang mustahil untuk jadi miskin. Ya. Tayyib, sebelum kita membahas tema ini, sebenarnya siapa sih Coach Rizwan Abadi ini? Ya, sebenarnya saya bukan siapa-siapa juga ya. Sama seperti antum semua. Alhamdulillah, Anda bergerak di dunia entrepreneur ya, atau dunia bisnis, terjun di dunia usaha kurang lebih sekitar 15 atau 16 tahun yang lalu. Sudah 15 tahun yang lalu. Ya. Dari usaha yang kecil sampai alhamdulillah berkembang ya. Jadi terjun di dunia kuliner, sempat punya ratusan cabang, ada beberapa brand yang Anda kembangkan. Ada Batagor Jepang, Shin Cappuccino, Me Time, Milk Time gitu ya. Nah, selain itu juga ada kebun, sekarang lebih banyak aktivitasnya berkebun. Ada kebun berkah di Malang, itu kita ya nanam ada durian, alpukat, cabai ya. Di Lampung saya juga ada sawah berkah. Yang insya Allah itu kita manfaatkan untuk masyarakat gitu. Jadi kita kelola, hasilnya kita bagikan ke masyarakat gitu. Biar berkah. Biar berkah, Masya Allah. Tapi menarik, ada kata-kata berkah, buat ini ada kata berkah. Ya. Apa ini dasarnya kita kasih berkah ini? Nah, jadi dalam dunia bisnis banyak teman-teman yang kadang-kadang seringkali salah membuat sebuah sudut pandang. Kalau Anda tanya kira-kira, antum kerja atau berbisnis, apa sih yang banyak dicari? Duit. Nah, uang atau duit gitu ya, betul. Nah, perbedaannya yang paling mendasar, saya menanamkan di komunitas yang saya bangun namanya Sukses Berkah Community. Alhamdulillah komunitas ini sudah ada di 18 kota di Indonesia. Ya, membernya mungkin sudah ada sekitar 5.000 lebih pengusaha seluruh Indonesia. Salah satu yang saya tanamkan adalah bahwa sesungguhnya bukan hanya uang yang kita cari gitu ya, tapi sesungguhnya kita cari itu adalah rizki. Nah, kenapa kalau saya menyampaikan rizki? Karena uang dan rizki itu berbeda. Uang dan rezeki berbeda. Ya, uang itu dimensinya adalah banyak dan sedikit. Sehingga orang punya duit banyak namanya orang kaya, orang yang punya duit sedikit orang sebut namanya orang miskin. Itu persepsinya seperti itu. Dan selain itu, kalau kita lihat uang kan manusia yang menciptakan. Sehingga kalau kita pengen dapat uang itu banyakkan hubungan kita hablum minanas, hubungan dengan manusia yang harus bagus. Tapi konteksnya rizki itu bukan banyak sedikit, tapi rizki itu lapang dan sempit. Nah, ini perbedaan dasarnya, rizki yang lapang, rizki yang sempit, rizki yang thayyib, rizki yang baik gitu ya. Dan dalam konteks rizki ini Allah yang menciptakan, maka kalau kita pengen dapat rizki, alhamdulillah. Nah, yang paling menarik adalah kalau kita ngelihat, sehingga saya menggolongkan ada 4 golongan manusia. Ada mereka yang uangnya sedikit artinya miskin, rizkinya sempit lagi ya. Rizkinya sempit itu artinya disempitkan sama Allah kan. Banyak kalau kita ngelihat sudah duitnya sedikit, rumah tangga berantakan gitu ya, anak nggak karu-karuan, hidupnya kayak menderita, ibadah juga gitu. Di masyarakat kita masih ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang mereka yang mungkin golongan kedua, uang banyak gitu ya, tapi sama Allah rizkinya disempitkan. Jadi walaupun uangnya banyak tapi nggak bisa menikmati. Uang banyak masuk penjara, anak kena narkoba, rumah tangga berantakan. Kan nggak sedikit juga kita ngeliat kadang silau, ngeliat orang, wah sukses nih orang nih, rumahnya besar gitu. Rumahnya besar. Ya, tapi kita nggak pernah tahu dia bahagia atau tidak. Artis ternyata tiba-tiba ada berita bunuh diri, pakai ganja. Nah, itu kan sebenarnya itu kan karena mereka tidak bahagia. Nah, artinya rizkinya disempitkan sama Allah di sana, karena tidak bisa menikmati. Meskipun uang banyak. Ya. Nah, mau nggak kira-kira gitu? Uangnya banyak tapi rizkinya disempitkan, kan nggak mau juga kan? Nah, ada yang ketiga. Yang ketiga ini mereka yang mungkin secara finansial nggak banyak, ya cukupan, tapi sama Allah dilapangkan rizkinya. Nah, kenapa saya bilang cukupan? Pas pengen apa-apa cukup. Pas pengen mobil cukup, pas pengen beli rumah cukup. Masya Allah tuh. Nah, ini golongan-golongan yang sama Allah dikasih keberkahan. Artinya apa? Berkah itu kan walaupun sedikit cukup gitu ya.
Jadi ya menarik kan, banyak orang kadang-kadang pengen umroh, pengen haji ngumpulin duit, ya tetap aja nggak berangkat-berangkat. Tapi ada orang yang nggak punya uang, tahu-tahu disuruh membina umroh, berangkat gratis, dibayarin pulang pergi gitu. Dan itu nggak sedikit. Kadang-kadang mereka itu ya cuman ustadz-ustadz guru ngaji di surau-surau di masjid-masjid, tapi masya Allah rizkinya sama Allah dilapangkan. Karena alhamdulillahnya baik. Nah, tapi ada yang keempat. Yang keempat ini uangnya banyak, ya golongannya orang-orang kaya, tapi rizkinya sama Allah dikasih ke lapangan. Wah, ini yang menarik yang nomor 4 ini. Kalau suruh milih, saya milih yang nomor 4. Nah, itu namanya sukses berkah. Sukses berkah. Nah, makanya kenapa nama komunitas yang kita bangun namanya Sukses Berkah Community. Bagaimana teman-teman itu menjadi pengusaha, uangnya banyak, dia pegang dunia, tapi dia nggak lupa dengan akhirat gitu. Sehingga apa? Berkah gitu. Jadi perjuangan dunianya untuk apa? Tabungan untuk akhirat. Nah, jadi goalnya kesana. Makanya kenapa tadi saya buat sawah berkah, ada kebun berkah, komunitas sukses berkah gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Mengingatkan bahwa yang kita cari bukan hanya uang, tapi yang kita cari itu adalah ridhonya Allah gitu. Nah, keberkahan itu. Tayyib. Coba sekarang ingin saya memperdalam tema tersebut. Harus nggak sih sebenarnya kita seorang muslim itu harus berbisnis, harus nyari uang atau seperti apa? Ya. Pandangan Coach Rizwan Abadi. Sebenarnya kalau dibilang keharusan mungkin nggak ada keharusan ya. Tapi ketika kita bicara tentang contoh teladan yang diberikan oleh Rasulullah dan para sahabat, maka mayoritas para sahabat yang dijamin masuk surga Mereka berdagang semua. Mereka adalah entrepreneur, mereka pengusaha-pengusaha, mereka pedagang. Dan mereka kaya gitu. Jadi kalau ada persepsi di masyarakat yang wah orang miskin itu zuhud aja, orang muslim itu zuhud, jangan terlalu keduniaan, ngejar dunia terlalu berlebihan. Saya rasa para sahabat tidak seperti itu. Para sahabat kaya, masya Allah hartanya kita lihat Abdurrahman bin Auf, Utsman, Abu Bakar, masya Allah kaya-kaya sekali. Biaya perang nggak murah gitu. 1000 ekor unta, 1000 ekor kuda, berapa biayanya kalau sekarang gitu. Kalau kita nggak punya uang, kita nggak kaya, kita nggak akan mampu. Ngebayangin aja. Uang mereka miliaran, bahkan beberapa sahabat itu kalau kita ngeliat Utsman sampai hari ini rekeningnya masih ada. Sahabat Utsman 1400 tahun yang lalu pernah memberi sumur dibeli dari seorang Yahudi, dan sumur itu akhirnya digunakan. Ya, kalau kita dengar banyak ya cerita dan riwayatnya, tapi digunakan dan dikelola, diberikan kepada badan wakaf, dan badan wakaf ini mengelola sampai hari ini. Sampai hari ini, dan hasil wakafnya tidak kurang dari 300 miliar per tahun. Masya Allah kan? Nah, ini contoh gitu. Jadi artinya apa? Kalau kita mempelajari dan kita mau menjalankan sunnah, salah satu sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah ya berbisnis, berdagang. Jadi kalau dibilang keharusan, mungkin bukan keharusan, tapi ini sunnah gitu ya. Kita, kalau kita berbicara. Dan sebagai seorang muslim, saya rasa kita harus kuat, kita harus punya izzah ya, kita harus punya power, kita harus punya satu kekuatan, salah satunya dalam kekuatan dalam bidang ekonomi. Agar apa? Agar kita bisa berbuat banyak kebaikan gitu ya. Dan kita ya mencontoh Rasulullah dan para sahabat. Jadi ringkasnya bukan keharusan, tetapi ini adalah bagaimana kita mencontoh Rasulullah dan bagaimana kita mencontoh para sahabat. Sebenarnya kita mungkin logikanya nggak harus apakah ini harus, apakah ini wajib, apakah ini sunnah, tetapi contohnya seperti ini maka kita lakukan. Betul sekali. Masya Allah. Sekarang itu adalah sebuah, mungkin saya gambarkan sebuah kebutuhan kita seorang muslim harus berbisnis, harus ya mencari uang untuk segala kebutuhan ini, untuk kemuliaan Islam, untuk segala hal. Kemudian tipsnya seperti apa? Agar kan banyak orang yang namanya berbisnis kadang ada kalanya kesusah, ada bangkrut, ada seperti apa? Mungkin sukses, tipsnya seperti apa? Nah, jadi kita kembalikan ke tema kita hari ini ya. Tema kita hari ini adalah mustahil miskin. Nah, jadi miskin itu seringkali menjadi dekat sekali dengan kekufuran gitu ya. Muslim ini dekat sekali dengan sesuatu yang negatif. Miskin itu dekat dengan hal yang negatif. Itu sering terjadi kan kalau kita ngeliat, karena miskin akhirnya mencuri, karena miskin akhirnya dia ya kufur dengan nikmat dan seterusnya. Tapi kalau kita ngelihat bahwa, karena saya gambarkan tipsnya sebagai seorang entrepreneur, maka ngelihat dimensinya jangan uang. Itu yang pertama. Tapi dimensinya adalah rizki. Jadi kalau pengen sukses dalam berbisnis, maka dudukannya harus jelas bahwa yang kita cari itu bukan semata-mata uang, tapi adalah kita menjemput rizki. Sehingga Anda mau tanya sama antum kira-kira, kalau seandainya kita misalnya bekerja, pamitan sama keluarga apa? Umi, Abi pamitan untuk cari uang. Cari uang. Ya, kan ini contoh yang sering kali dicontoh apa ya namanya, kita nggak sadar itu kita lakukan kan. Nah, bagi saya kadang ya ini bukan guyon ya sama teman-teman, tapi ya sebenarnya maksudnya juga dalam. Artinya apa? Saya bilang, kadang kalau kita berpikir kita itu pamitan cari uang, mungkin kita harus sahadat lagi, saya bilang.
Kenapa saya bilang kita harus memperbarui syahadat kita? Karena kalau kita benar-benar iman, rizki itu sesungguhnya kan sudah ditetapkan sama Allah. Perjanjian kita dilahirkan di muka bumi, Allah cukupkan rizki kita sampai dengan kita mati. Nggak akan mati satu makhluk sebelum semuanya ditunaikan sama semuanya Allah. sudah ditunaikan. Nah berarti artinya kan rizki kita sudah ada. Nah sekarang kita ambilkan contoh. Misalnya nih Ustadz Zul nih jalan, terus bilang, saya mau cari istri. Berarti logikanya sudah punya istri atau belum? Belum. Tapi kalau saya mau jemput istri, berarti artinya sudah punya istri belum? Nah, jadi kalau pamitannya adalah saya mau cari uang atau cari rizki, berarti seolah-olah iman kita mengatakan kita belum punya, Allah belum kasih. Berarti kita nggak iman dengan rizki. Padahal Allah sudah tetapkan itu gitu. Maka saya selalu bilang sama teman-teman, tips yang pertama, jangan berpikir mencari gitu, tapi berpikirnya adalah menjemput. Nah, menjemput itu butuh ilmu, menjemput butuh iman gitu. Nah, inilah yang jadi tips untuk kita menjadi seorang entrepreneur yang sukses. Itu salah satunya adalah bagaimana kita berpikir bahwa ikhtiar kita itu untuk menjemput rezeki yang sudah Allah ciptakan, untuk menjemput rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Tapi jemput juga kan pakai ilmu kan. Kalau salah juga, contoh jemput istri di mana, stasiun gitu ya, minta jemput jam 7, dikiranya jam 7 pagi, ternyata jam 7 malam, nggak ketemu kan. Misalnya dijemputnya di mana, terminal Gubeng ada 2 tuh, misalnya Gubeng lama, Gubeng baru, dijemput di Gubeng lama, nggak ketemu, ternyata di jadi salah tempat. Jadi jemput rezeki aja ada ilmunya, ada tempatnya, harus tepat waktunya gitu. Nah kalau kita nggak tahu ilmunya juga susah. Maka yang kedua tipsnya, yang pertama tadi adalah berbicaranya bukan hanya uang, tapi berbicaranya adalah rizki. Dan kalau rizki itu berarti kan sudah nggak perlu khawatir. Kenapa saya bilang sudah nggak harus khawatir? Karena rizki sudah Allah tetapkan. Jadi ikhtiar yang dimaksimalkan, hasil akhir serahkan sama Allah. Karena rizki kita sudah ditentukan sama Allah. Dan bahkan bisa jadi ikhtiar kita hasilnya ada di anak kita, hasilnya ada di istri kita. Kita nggak pernah tahu. Safa Marwah, kalau kita ngelihat, tapi akhir jam-jamnya ternyata di kakinya Ismail, bukan di Bunda Siti Hajar kan. Nah, kalau kita ngelihat dari sini, kita nggak pernah tahu yang ikhtiar siapa, hasilnya di mana. Tapi itulah rizki. Nah maka saya selalu menanamkan, udah ikhtiar aja, rizki sudah Allah jamin, yang belum dijamin sama Allah adalah surga. Nah maka kalau yang belum dijamin sama Allah surga, maka ikhtiar kita harus lillah, karena Allah. Agar apa? Mencari ridhonya Allah. Nah, jadi poin pertama rizki, poin kedua adalah ikhtiar kita harus lillah karena Allah. Nah, tips yang ketiga, nah kenapa tadi saya menyampaikan mustahil miskin? Nah, ini buat teman-teman yang mau jadi seorang entrepreneur atau menjadi seorang pengusaha. Nah, di Al-Qur'an Allah itu sudah menyebutkan di surat An-Najm ayat 48 itu bahwa dialah Allah yang menciptakan kita dalam kondisi kaya atau cukup. Jadi ternyata Allah tidak menciptakan kita dalam kondisi kaya atau miskin. Tapi Allah menciptakan dalam kondisi kaya atau cukup. Jadi kalau seandainya kita itu sampai miskin, berarti itu kan bukan takdir kita gitu. Kita tidak memenuhi fitrahnya kita, kira-kira gitu. Kenapa saya bilang mustahil miskin? Mustahil seorang muslim itu miskin. Kenapa? Allah ciptakan kaya atau cukup. Nah kalau kita miskin itu kenapa? Karena kita kurang bersyukur. Kita selalu merasa kurang. Ya seandainya antum punya duit misalnya 1 juta dulu mungkin masih cukup. Tahu-tahu ternyata punya keluarga, beranak apa segala macam, akhirnya ngerasa aduh ini kurang nih. Tapi ternyata kita lama-lama jadi ngerasa kurang terus gitu ya. Mau punya duit 1 miliar pun kurang, 10 miliar pun kurang. Itu sebenarnya belum kaya. Kenapa? Karena masih ngerasa selalu kurang. Padahal Allah menyebutkan tadi apa? Kaya atau cukup. Nah sesungguhnya kita itu cukup. Selalu cukup. Jadi mustahil kita itu miskin. Kalau kita miskin berarti salah siapa? Ya salah kita sendiri. Karena kita memilih untuk kita tadi, untuk memilih untuk menjadi miskin. Itu pilihan kita. Nah sehingga apa tadi? Nah, yang pertama adalah yakini tentang rizki. Kita iman dengan rizki. Yang kedua lillah karena Allah gitu ya. Nah kuasai ilmunya. Jadi artinya walaupun sudah kita lillah niatnya karena Allah, kuasain ilmunya. Belajar. Kenapa? Menjemput rizki pun butuh ilmu. Nah, terus yang keempat tadi apa? Nah, mustahil miskin. Artinya apa? Maka percaya dan yakin sama Allah. Konteksnya adalah kenapa? Karena Allah di surat An-Najm tadi sudah menyampaikan bahwa Allah menciptakan kita itu kaya atau cukup. Nah, maka apa? Bersyukur. Kita tuh ngerasa jadi miskin itu kenapa? Kita jadi miskin karena kurang bersyukur. Iya. Jadi kita miskin itu karena kurang bersyukur. Jadi kalau ada di muka bumi ini orang yang ngerasa miskin, sesungguhnya itu pilihannya dia karena dia kurang bersyukur. Kalau kita bersyukur nggak ada yang namanya miskin. Jadi saya ingin masuk pada ilmu tadi, Coach Rizwan. Mungkin bagi pemula harusnya seperti apa kalau mau memulai bisnis? Nah, kalau seandainya kita mau bisnis karena ada ya dalam konteks tadi itu ada ilmu dunianya ya.
Nah, maka ilmu bisnis buat teman-teman sebagai pemula apa yang harus dilakukan? Oh, tetapi ini berarti pebisnis pun harus punya ilmu tentang akhirat dan juga punya ilmu dunia. Ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya. Karena barang siapa yang ingin sukses di dunia, ada ilmunya. Barang siapa yang ingin sukses di akhirat, ada ilmunya. Barang siapa yang ingin sukses di dunia dan akhirat juga ada ilmunya. Juga ada ilmunya. Nah, maka kontekstualnya kayak tadi menjemput rezeki kan ada ilmunya. Nah, ilmunya apa? Ilmu salah satunya adalah ilmu dalam konteks dunia. Ya, dalam konteks kita sebagai sunatullahnya kita tinggal di dunia, maka ada hal-hal yang harus kita pelajari. Ya, Rasulullah saja dulu mengajarkan kepada para sahabat bagaimana caranya berdagang yang baik. Ya, ada fikih-fikih yang harus kita pahami juga tentang muamalah kan juga kita. Nah, rumahnya sahabat Abu Bakar itu digunakan sebagai tempat untuk belajar bisnis di saat itu. Ya, jadi kenapa para sahabat itu menjadi pengusaha yang sukses itu luar biasa gitu. Tapi sebelum ke ilmu ada satu yang menarik yang Rasulullah ajarkan. Jadi sebelum bicara tentang teknis ilmu dunianya, bagaimana sih jualan, bagaimana cara memilih bisnis, bagaimana caranya kita mengelola keuangan, ternyata yang paling luar biasa adalah para sahabat dulu pertama kali diajarkan adab, atau bahasa saya itu istilahnya apa ya, adab tentang harta. Jadi kalau adab tentang harta ini sudah kita miliki, insya Allah dalam berbisnisnya nanti kita baik, hasan. Tapi kalau seandainya kita adab tentang harta ini kita belum clear, kita belum benar, maka kalau kita diamanahi harta bisa jadi ujian dan bisa jadi fitnah buat kita. Nah sekarang aku tanya sama antum nih kira-kira, kalau menurut antum itu harta kita itu apa? Yang mana sih kira-kira yang disebut harta itu apa? Kalau saya sih apa ya, harta ya banyak, mungkin kayak sepeda motor, mobil, rumah. Betul. Dan itu nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Artinya kalau kita ngelihat itu di orang akuntansi, orang perbankan, itu benar, itu harta. Itu harta. Tapi dalam konteks ketika kita bicara sebagai seorang pengusaha muslim, menurut saya rumah, mobil, apapun yang kita miliki di dunia itu adalah modal atau titipan. Itu modal saja, titipan saja. Kan nggak kita bawa mati. Iya. Apakah saya kalau antum bilang harta, oh saya punya rumah, dibawa mati nggak? Bisa nggak rumahnya dibawa mati? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Gimana caranya rumahnya wakafkan? Sahih. Nah, artinya seringkali kita tidak memahami konteks harta. Yang di dunia yang kita pikir harta itu padahal hanya titipan saja. Anda menyebutnya dalam konteks bisnis adalah modal. Kenapa Anda menyebut modal? Itu pinjamannya Allah kepada kita. Nah, pinjaman ini modal. Tujuannya untuk apa? Kita kelola agar rumah, kekayaan, kendaraan itu menjadi satu amal soleh yang akhirnya menghasilkan laba. Apa labanya? Labanya adalah kita transfer ke rekening kita di akhirat. Dalam bentuk apa? Zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu harta kita sesungguhnya. Nah, jadi persepsi yang pertama yang harus dibenarkan adalah adab tentang harta. Kalau kita berpersepsi harta itu yang dimiliki di dunia, kemungkinan besar kita akan menderita. Tapi kalau kita sudah paham bahwa harta kita sesungguhnya itu adalah akhirat, maka insya Allah antum akan bisnis itu luar biasa sekali. Nah, kenapa? Karena orang hanya akan mudah diamanahi, dititipi ketika kita amanah kan. Contoh sederhana, ini belajar dari tukang parkir. Misalnya, antum punya mobil, dititipin ke anak. Ya. Nah, pas antum mau keluar kota, Mas Ridwan, titip ya mobil. Nah, sudah titip di rumah. Lalu setelah dititipin, anak pakai ya, rawat, cuci, dianggap rumah sendiri. Kenapa? Antum bilang, Mas, nggak apa-apa dipakai, boleh dicuci, apa namanya, minta tolong ini ya, anggap mobil sendiri. Anak anggap tuh mobil sendiri, cuci, dilap, diiniin. Sebulan kemudian antum balik dan antum mau ngambil mobilnya, terus anak bilang, weh jangan, ini mobil saya gitu. Ya kira besok lagi antum mau titipin nggak ada? Mau titip lagi mobil nggak ya kira? Nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin itu mobil lagi? Ya, karena Anda nggak amanah, ya. Karena ngerasa titipan itu menjadi hak milik, padahal itu hanya titipan. Nah, makanya cuma dititipin satu dan yang nitipin kapok lagi. Bisa jadi diambil lagi. Tapi coba kita ngeliat tukang parkir. Tukang parkir itu, masya Allah ya, mobilnya banyak banget, ya kan? Parkir macam-macam, mobil berjejer itu banyak sekali. Dan ketika mau diambil, enggak ada masalah, dia silakan. Malah dikasih tips kan, ditambahin bonus. Kenapa? Dia sadar betul bahwa itu bukan mobilnya, tapi itu hanya titipan. Dia dijagain sama dia, dirapihin gitu. Tapi dia nggak pernah merasa memiliki. Kapanpun mau diambil sama yang punya, silakan. Nah, sama dengan halnya dunia gitu. Kalau kita ibaratnya tadi baru dititipin motor udah ngerasa punya kita, baru dititipin mobil udah ngerasa punya kita, baru dititipin rumah ngerasa punya kita, mungkin yang dititipin juga mikir lagi kan gitu. Nggak nitip lagi dah. Tapi kalau kita selalu ngerasa bahwa semua yang dititipkan itu adalah ya hanya titipan, itu modal, kita kelola sebaik mungkin untuk kemanfaatan, insya Allah. Maka ya kalau kita ngeliat kayak LKC contohnya hari ini, ya kenapa? Karena pengurusnya amanah, masya Allah. Anda setiap datang ke LKC selalu ada perubahan, selalu ada pergerakan,
Selalu ada pertumbuhan. Dulu masih awal-awal kesini gedung masih ada di tengah, sekarang gedung sudah nggak ada, masjid sudah tambah besar, sudah ada edupark. Edupark aja baru 2 bulan Anda nggak kesini, ternyata taman di tengah sudah diambil, bukit di sebelah sudah diambil. Kenapa? Karena orangnya amanah, pengurusnya amanah, sama Allah dititipkan lebih banyak lagi. Nah kalau kita bisa berpikir seperti itu, maka insya Allah bisnis atau usaha itu masya Allah luar biasa. Nah maka salah satu ilmunya sebelum berbicara tentang teknis bagaimana caranya untuk membangun bisnis, karena itu syariat dunianya, maka adab tentang hartanya harus benar. Nah jadi visi kita harusnya kalau bisa berpikir bahwa saya berbisnis itu untuk apa? Menabung harta di akhirat. Tabungannya apa? Berapa zakat kita yang sudah kita keluarkan, berapa sedekah yang sudah kita keluarkan, berapa infak yang sudah kita keluarkan, berapa wakaf yang sudah kita miliki, berapa masjid yang sudah kita bangun. Harusnya begitu. Kalau kita benar-benar berpikir bahwa kita akan kembali ke sana kan, nah, karena di sini kan merantau, cari modal, musafir semua gitu. Semuanya gitu. Nah kalau pengusaha berpikir seperti itu, insya Allah tenang. Kita rugi, bangkrut, asal Allah ridho, jalanin aja kan gitu. Ada pandemi, ada apa, jalanin aja. Rizki sudah Allah atur kan. Nah itu contoh sederhananya. Nah seringkali kita salah kaprah dalam konteks ini, sehingga contoh sederhana kayak gini. Ada satu hal yang menarik. Guru Anda pernah cerita kayak gini. Antum ketika dia jalan ke pasar kambing, beli kambing. Pada saat beli kambing, sama pedagang kambingnya dikasih bonus tali kambingnya. Jadi artinya untuk bawa pulang dibawakan tali. Beli kambing dapat tali. Nah terus akhirnya besoknya antum diminta, coba sana beli tali. Pada saat datang ditanya, loh kok cuma bawa tali, kambingnya mana? Bisa dipahami nggak maksudnya di sini? Artinya ketika kita beli kambing dikasih bonus tali, tapi ketika beli tali dikasih bonus kambing nggak? Kenapa mustahil kayaknya. Nah itu sama halnya perihal kita kan mengejar harta di dunia dan di akhirat. Kambing itu akhiratnya, tali itu hanya dunianya. Tali itu kecil sekali. Ketika antum kejar akhiratnya, bonusnya dunia. Tapi kalau antum hanya kejar tali nih, dunia aja, akhiratnya nggak bakalan datang. Nggak akan dapat. Nah ini bagi pengusaha ini dulu yang pertama. Sehingga coba antum introspeksi, teman-teman semua yang dengerin podcast ini. Sudah berapa banyak tabungan kita di akhirat? Jangan-jangan selama ini kita jadi pengusaha hanya menumpuk harta dunia. Nah, ini jadi masalah. Berarti kita masih miskin secara akhirat ya. Walaupun harta kita di dunia kayaknya banyak banget. Padahal itu hanya hak pakai, bukan hak milik. Mobil hak pakai kan, bukan hak milik. Iya benar, hak pakai. Allah mau ambil kapanpun bisa. Ya. Nah, maka tipsnya itu dulu. Adab atau persepsi tentang harta harus benar dulu. Kalau adab dan persepsi tentang harta sudah benar kayak para sahabat, bahkan doanya salah satu doa dari Abdurrahman bin Auf adalah doa minta miskin kan. Ketika sudah kaya sekali dan dia sudah memiliki harta yang begitu berlimpah, doanya minta miskin. Sampai apa yang dia lakukan? Dia cari siapa yang punya kurma pada saat panen itu adalah kurma yang busuk, mau dibeli sama dia. Tujuannya agar apa? Agar hartanya diberikan kepada orang yang gagal panen, sehingga terdistribusi semua hartanya dan dia jatuh miskin gara-gara beli kurma yang busuk tadi. Itu doa dari Abdurrahman bin Auf. Sehingga ketika dia berdoa seperti itu, dicarilah kemana-mana penjuru negeri mana yang gagal panen, yang kurmanya busuk, yang kurmanya rusak, dibeli dengan harga yang mahal, seperti orang panen kurma pada biasanya. Habislah hartanya dan dia ngerasa tenang karena dia sudah ngerasa miskin. Pada saat dia ngerasa tenang bisa ibadah karena dia nggak punya harta saat itu, ternyata apa? Ada satu raja, yang raja ini ternyata negerinya sedang tertimpa wabah, anggap kayak sekarang kena corona, kira-kira gitu. Ternyata setelah diriset oleh para ilmuwan di sana, yang bisa ngobatin wabah itu adalah diobati hanya dengan kurma yang busuk tadi itu. Sehingga raja ini keliling ke seluruh penjuru negeri dicari kurma busuk di mana dan habis, nggak ada stoknya. Kenapa? Sudah diborong semua sama Abdurrahman bin Auf. Dan akhirnya dicari dan ketemu Abdurrahman bin Auf dan dibelilah semua kurma tadi dengan harga 2 kali lipat tuh. Masya Allah kalau Allah muliakan. Memang mustahil jadi miskin. Nah, mustahil jadi miskin ketika kita benar-benar berpikir untuk akhirat. Nah, itu kata kuncinya. Iya, luar biasa. Untuk pandangan Coach Rizwan, kondisi seperti ini di masa pandemi seperti ini harusnya seperti apa seorang muslim? Nah, seorang muslim menghadapi pandemi, saya banyak sekali dapat cerita ya. Banyak yang curhat, coach ini gimana, bisnis saya drop, ini akhirnya saya harus mencat karyawan gitu, uang saya habis, tabungannya nggak ada, saya harus jual mobil untuk bayar gaji karyawan dan seterusnya, banyak sekali. Saya bilang sederhana kayak gini sama teman-teman, nggak usah panik, ojo merungsung. Kita tuh kayak orang nggak punya iman aja, gitu saya bilang gitu. Kenapa saya bilang kayak nggak punya iman?
Karena saya menyampaikan hukum kekekalan rizki. Rizki tidak dapat diciptakan, rizki tidak dapat dimusnahkan, dan rizki hanya berubah bentuk. Nah, ya kan itu kan sebenarnya kan kalau dalam ilmu fisika namanya hukum kekekalan energi kan. Energi tidak dapat diciptakan, energi tidak dapat dimusnahkan, energi hanya berubah bentuk. Nah itu dalam rumus fisika. Tapi saya mendapat inspirasi dari situ menjadi hukum kekekalan rizki. Rizki nggak akan diciptakan, hanya Allah yang mampu menciptakan rizki. Manusia nggak bisa menciptakan rizki. Sehingga rizki tidak dapat dimusnahkan. Manusia nggak bisa mengurangi rizki seseorang atau menghilangkan rizki itu. Yang ada rizki itu hanya berubah bentuk. Berubah bentuk artinya apa? Rizki kan macam-macam bentuknya, bukan hanya uang ya. Rizki itu uang, rizki juga adalah waktu ya. Rizki itu adalah anak-anak yang soleh, keluarga yang sakinah ya. Nah, ilmu yang manfaat, sahabat yang baik, itu rizki semuanya. Pada saat pandemi, Anda bilang, dulu mungkin antum dapat uang banyak ya. Rizkinya dalam bentuk uang, omset dan seterusnya gitu. Nah pada saat pandemi mungkin uangnya berkurang, tapi rezeki nggak akan hilang, paling hanya berubah bentuknya dari uang jadi waktu. Anda bilang kayak gitu, bener kan? Dulu uang banyak, ngerasa waduh keliling terus, nggak punya waktu sama keluarga. Pas pandemi, akhirnya Pak mungkin uangnya berkurang, waktunya banyak, bisa ngumpul sama keluarga. Nah terus masalahnya di mana? Nah, Anda bilang kayak gitu, masalahnya di mana gitu? Bukankah time is money katanya? Time is money gitu kan? Waktu adalah uang. Ya Allah hanya berubah aja bentuknya. Dari dikasih rizki dalam bentuk uang, menjadi rizki dalam bentuk waktu. Nah masalahnya, waktu dikasih rizki dalam bentuk uang, gampang bersyukurnya. Ya Allah, alhamdulillah. Kenapa? Dikasihnya dalam bentuk uang. Giliran dikasih waktu, kufur nikmat. Kenapa nggak bisa bersyukur dengan waktu itu? Tidak digunakan dengan sesuatu yang baik. Nah ini masalahnya kita. Nah maka sahabat-sahabat yang hari ini mungkin dalam masa pandemi terdampak dengan omsetnya, bisnisnya, uangnya berkurang, satu hal yang harus dipahami, bahwa rezeki itu tidak akan hilang karena Allah sudah janjikan itu kepada kita. Tugas kita apa? Ikhtiar terbaik, gunakan waktu yang ada untuk berbuat kebaikan. Perbanyak ibadah, perbanyak sedekah, sedekahlah di saat lapang maupun di saat sempit. Nah, mungkin sekarang kita diuji, bisa nggak kita bersedekah di saat sempit? Dan insya Allah, wa may yattaqillah, kalau kita bertakwa sama Allah, maka Allah datangkan jalan keluar dan datangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Tayyib, luar biasa. Saya saya lihat dari awal tadi sebenarnya masalah bagaimana kita memandang rezeki tersebut. Yes. Kalau kita memandang rezeki itu dengan pengertian secara luas, harta sedikit, harta banyak, no problem sebenarnya. Sebenarnya nggak ada masalah. Karena itu kan sudah hasil akhir yang sudah Allah tentukan. Banyak belum tentu baik, sedikit belum tentu baik, sedikit belum tentu buruk. Luar biasa. Kayaknya kita harus berikan kepada seluruh pemirsa penutup. Ya, kalau sudah penutup ini sayang banget ya. Sayang banget. Ya semoga di lain kesempatan kita bisa Insya Allah kita bisa sharing ilmu. Ya. Satu hal, sahabat-sahabatku semua pendengar podcast tren. Nah, podcastnya pesantren. Masya Allah. Semoga ini menjadi podcast yang besar, manfaat buat banyak orang ya. Satu hal sahabatku sekalian, ya, para pemirsa dan yang dengarkan podcast tren hari ini bersama dengan LKC, jangan pernah khawatir dengan sesuatu yang sudah Allah tetapkan, dan khawatirlah dengan sesuatu yang Allah belum tetapkan atau belum jamin kepada kita. Apa yang sudah Allah jamin dan tetapkan? Ya jodoh, usia, rizki, itu sudah Allah jamin dan tetapkan kepada kita. Tapi khawatirlah dengan sesuatu yang Allah belum tetapkan atau belum jamin kepada kita. Apa yang belum Allah jamin? Ya jaminan kita masuk surga. Mau pulang kemana? Sehingga satu hal yang harus kita pahami betul, bahwa dunia ini hanya sementara. Dunia ini hanya tempat kita bersinggah saja. Jangan pernah takut miskin. Maka takutlah kalau kita seandainya di dunia tidak husnul khotimah pada saat meninggalnya, dan di akhirat kita tidak bisa masuk surga. Itu sesungguhnya kegagalan terbesar. Maka kesuksesannya apa? Sukses di dunia adalah ketika kita nanti bisa mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Dan sukses di akhirat ketika kita bisa bertemu dengan para sahabat-sahabat, saudara-saudara muslim di jannahnya Allah. Maka ayo para pengusaha, jadilah pengusaha yang sukses, jadilah pengusaha yang berkah. Insyaallah itu. Taib, jazakumullah khairan. Kita sampaikan terima kasih sudah menyempatkan waktunya Coach Rizwan Abadi yang sebenarnya waktunya sangat sibuk sekali. Ya bisa sharing-sharing ilmu di acara kita podcast tren, podcastnya pesantren. Kita sampaikan jazakumullah khairan. Taib, pemirsa LKC TV dimanapun Anda berada, acara podcast tren bersama Coach Rizwan kita akhiri, dan semoga menjadi
ilmu bagi kita semua dan juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kebaikan nanti kita di akhirat. Tetap ikuti LKC TV dan acara-acara berikutnya, podcast tren, podcastnya pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.